Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan sejak semula. Hidup tidak seperti yang kita persepsikan. Hidup tidak seperti yang kita imajinasikan. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Dan kita tahu politik Indonesia memasuki babak yang penuh dengan kegelapan. Kalau syarat untuk menjadi presiden itu masih 20% baru bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk bertarung dalam pemilihan umum. Dan itu artinya partai-partai besar yang menyetujui undang-undang presidensial threshold 20% adalah mencuri start, menutup peluang bagi calon-calon pemimpin untuk maju. Seharusnya setiap warga berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa ini di masa depan, asal undang-undang diubah dulu menjadi 0% syarat untuk mengajukan diri sebagai presiden. Harusnya bukan didukung oleh 20% kursi atau suara, tapi tidak ada syarat kecuali dia mau mencalonkan diri jadi presiden. Tetapi kekuatan-kekuatan politik yang di belakangnya mengusung kepentingan ekonomi yang besar, memasang barikade, memasang constraint, hambatan buat orang lain untuk maju mengendalikan bangsa ini dengan cara yang baru. Tampaknya kalau perjuangan civil society untuk menghilangkan aturan presidensial threshold 20% menjadi 0% itu gagal, maka tentu skenario yang sudah dibayangkan itu sungguh menyesakkan dada bagi kaum civil society. Pengurasan sumber daya dan korupsi besar-besaran akan mudah diatur oleh orang-orang yang mengendalikan kekuasaan dengan cara yang rakus, berlindung di balik undang-undang yang mereka buat sendiri antara pemerintah bekerja sama dengan DPR, yang sekarang tampaknya DPR menjadi stempel sebagai cap bagi setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Daya-daya kritis yang bersifat pengawasan terhadap eksekutif itu sekarang tampaknya DPR sudah dikooptasi, dijinakkan oleh kekuatan eksekutif. Fungsi budgeting pun sudah diambil khususnya persoalan pandemi oleh Perpres tahun 2020 peraturan, meskipun sebagian dibatalkan oleh MK. Apalagi sekarang masa jabatan kepala daerah, ratusan kepala daerah itu berakhir dan tidak ada pemilihan kepala daerah selama 2 tahun. Itu berarti pemerintah berhak meletakkan orang-orang yang menjadi PLT pelaksana tugas dari kepala daerah itu, dan itu berarti semuanya kepala daerah itu kehilangan basis legitimasinya karena tidak dipilih oleh rakyat kecuali ditetapkan oleh pemerintah. Dan itu berarti kepala daerah yang ratusan itu selama 2 tahun menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT yang tidak dipilih oleh rakyat, dari gubernur sampai ke bawah itu, maka itu akan menambah suram
situasi perpolitikan Indonesia, dan itulah yang dicemaskan oleh orang-orang, oleh pejuang-pejuang demokrasi. Ini saya lagi, aduh, nasi uduk baru saya panasin ya. Dan insya Allah besok mulai jualan ini untuk hari pertama. Sekarang tanggal berapa sih? 28 ya. Besok saya mulai jualan hari Rabu bakwan. Ini di belakang barusan saya pasang bakwan Blangkon. Sebenarnya bakwan Pontianak, resepnya saya ambil dari YouTube-nya Devina Hermawan ya. Saya modifikasi sedikit. Terus mereknya saya ubah. Bukan bakwan Pontianak tapi bakwan Blangkon. Blangkon itu adalah topi tradisional, topi dari pakaian tradisional Jawa, Blangkon. Dan saya bikin singkatannya. B-nya itu adalah bisnis, lang itu adalah langgeng, blang, kon adalah continue. Bisnis, langgeng, continue. Dijual 10.005 pakai saus di plastik, di gelas plastik kecil di dalam satu box putih ya. Insya Allah doakanlah bisnis bakwan Blangkon ini bisa menjadi jaringan kuliner yang menumbuhkan ya anak pinak perusahaan-perusahaan baru di bidang pengolahan makanan dan minuman di bawah holding company Blangkon International atau Blangkon Brothers. Ngimpi, kata Albert Einstein, ngimpi atau imajinasi adalah lebih penting dari pengetahuan. Mimpi untuk menghilangkan threshold menjadi 0% adalah lebih penting dari pengetahuan. Dream itu penting ya, sangat penting dalam kehidupan. Dulu pendiri bangsa ini, para pejuang-pejuang kemerdekaan itu bermimpi supaya Indonesia merdeka 100%. Hari ini juga, dan semua punya impian yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Dan alhamdulillah kemerdekaan itu tiba dengan izin Allah, dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Hidup tidak seperti yang kita impikan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, dan hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.